وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس العزيز العلام وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ الأكوان من يومنا هذا إلى يوم القيامة وهو الذي أنزل الله إليه القرآن وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah pada kesempatan kali ini khatib senantiasa berwasiat dan berpesan khususnya kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita Allah senantiasa memberikan jalan keluar atas segala permasalahan hidup kita dan Allah senantiasa memberikan kita rezeki bahkan dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan mudah-mudahan ketakwaan kita ini menjadi bekal terbaik kita untuk menyongsong hari abadi kelak di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Bulan yang penuh cahaya dan keberkahan, bulan lahirnya Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini merupakan momentum istimewa yang selalu diperingati oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Setiap kali Rabiul Awal tiba, hati kita kembali diingatkan bahwa di dunia ini pernah hadir seorang insan yang suci, manusia pilihan yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan kamil yang diutus Allah sebagai rahmat bagi semesta alam. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid mengutip pendapat Ibnu Hajj tentang hikmah mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha bijaksana hendak memuliakan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Ramadan, maka manusia akan menyangka bahwa kemuliaan beliau hanya karena lahir di bulan mulia itu. Maka Allah memilih bulan Rabiul Awal sehingga kemuliaan bulan ini hadir karena kemuliaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Rabi berarti musim semi. Ini mengandung isyarat bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kesejukan, kehidupan baru dan kebaikan sebagaimana musim semi yang menghidupkan kembali bumi yang gersang. Ketiga, bulan Rabiul Awal berada pada musim dengan cuaca yang paling nyaman, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Hal ini menjadi isyarat bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang moderat, pertengahan, seimbang dan sesuai dengan setiap kondisi zaman serta tempat. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan dalam Al-Quran bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah ummatan wasata, umat yang moderat, umat yang pertengahan, umat yang adil dan pilihan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang moderat, adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Salah satu wujud nyata sikap moderat itu adalah bagaimana kita bersikap terhadap Nabi kita Muhammad SAW.
Umat Islam memilih jalan tengah antara kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dikenal sering membangkang, bahkan tidak segan-segan membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Sebaliknya, di sisi lain, kaum Nasrani berlebihan dalam mengagungkan nabi mereka hingga menganggapnya sebagai Tuhan. Sedangkan kita, umat Nabi Muhammad SAW, menempatkan beliau pada posisi yang tepat, pada posisi yang benar. Kita mencintai, menaati, dan menghormati beliau sebagai pembawa risalah, tetapi kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan, hamba Allah yang tidak boleh disembah, apalagi dipertuhankan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap wasatiyah atau sikap pertengahan ini juga tercermin dalam banyak ajaran Islam pada berbagai aspek kehidupan, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, bahkan dalam dakwah. Dalam hal akidah misalnya, sikap wasatiyah dalam ajaran Islam menempuh jalan tengah antara mereka yang menuhankan akal dan mereka yang menolak penggunaan akal. Ada kelompok yang tidak mau menerima sesuatu kecuali sesuai logika mereka. Tapi ada pula yang menganggap agama harus diterima secara dogmatis tanpa boleh dipertanyakan. Islam mengajarkan bahwa wahyu dan akal harus berjalan beriringan. Akal dipakai untuk memahami wahyu, sementara wahyu menjadi cahaya yang menuntun keterbatasan akal. Demikian pula Islam mengambil jalan tengah antara kaum takfiri khawarij yang mudah mengkafirkan pelaku dosa besar dan paham murji'ah yang terlalu permisif dengan dosa besar. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar tidak serta-merta keluar dari Islam selama tidak menghalalkan perbuatannya. Dan di sisi lain, kita juga meyakini bahwa iman tidak cukup hanya di hati, tetapi juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, masalah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap wasatiyah ini juga tercermin dalam hal ibadah. Islam adalah agama yang menekankan keseimbangan dalam hal beribadah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ibadah itu harus dilakukan secara terus-menerus, penuh keikhlasan, tetapi tidak boleh berlebihan hingga menyiksa diri. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna dina yusrun, wa la yushadad dina ahadun illa ghalabah, fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seorang mempersulit dirinya dalam agama, melainkan dia akan dikalahkan olehnya, maka luruskanlah, dekatkanlah kepada kebenaran dan bergembiralah. Hadis ini menegaskan bahwa beragama itu harus dilalui dengan penuh keseimbangan. Jangan sampai ibadah justru menjadi beban berat, karena Islam diturunkan untuk membawa rahmat dan kemudahan, bukan kesempitan. Contohnya misalnya dalam sholat, Rasulullah SAW melarang para sahabat memperpanjang sholat berjamaah hingga membuat makmum merasa berat. Beliau SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menjadi imam, maka ringankanlah sholatnya, karena di belakangnya ada orang yang lemah, orang tua, dan orang yang memiliki kebutuhan." Ini menunjukkan bahwa ibadah tidak boleh dilakukan dengan cara yang berlebihan tanpa memperhatikan kondisi orang lain. Jemaah Allah, demikian juga dalam hal muamalah. Islam menekankan prinsip wasatiyah dalam urusan muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik dalam urusan harta, sosial, maupun kehidupan sehari-hari. Dalam masalah harta, Islam melarang umatnya bersikap kikir, tetapi juga melarang untuk bersikap boros. Kikir membuat seseorang enggan menunaikan zakat, enggan membantu sesama, sementara boros membuat harta habis tanpa manfaat. Karena itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di tengah-tengah antara keduanya secara wajar. Ayat ini mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta, tidak pelit tapi juga tidak boros. Rasulullah SAW sendiri adalah teladan dalam hal ini. Beliau adalah orang yang paling dermawan, tetapi juga anti dan tidak pernah menyia-nyiakan rezeki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimahullah, begitu juga dalam bekerja, mencari nafkah. Islam juga menuntun umatnya agar seimbang. Seorang muslim tidak boleh hanya sibuk mencari harta hingga lalai dari ibadah, tetapi juga tidak boleh hanya beribadah
tanpa usaha mencari rezeki. Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang sepanjang hari berada di masjid tanpa bekerja, sementara keluarganya kekurangan. Maka beliau menekankan bahwa bekerja untuk menafkahi keluarga termasuk ibadah yang bernilai pahala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah prinsip wasatiyah dalam muamalah. Hidup hemat tanpa pelit, bekerja keras tanpa lupa ibadah, bersedekah tanpa mengabaikan keluarga, serta masyarakat dengan ramah tanpa kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Yang terakhir, jemaah rahimakumullah, Islam juga menekankan prinsip wasatiyah moderat dalam hal dakwah. Salah satu bentuk wasatiyah yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah dalam bidang dakwah. Dakwah adalah kewajiban mulia yang diwariskan para nabi kepada umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Namun dalam berdakwah, Islam menekankan prinsip pertengahan. Tidak boleh seorang muslim bersikap abai dan meninggalkan dakwah sama sekali. Padahal amar ma'ruf nahi munkar adalah salah satu tiang penopang umat. Di sisi lain, Islam juga melarang sikap berlebihan dalam dakwah hingga terjebak pada fanatisme golongan atau memperdebatkan hal-hal yang sifatnya furu'iyah, hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah yang justru bisa memecah belah umat. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk berdakwah dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Semoga manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi bukan sekedar seremonial, tetapi momentum untuk meneladani akhlak beliau dan menghidupkan semangat wasatiyah dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai pengingat bahwa risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah kasih sayang, keseimbangan, dan jalan tengah. Dengan demikian kita bisa menjadi umat yang benar-benar layak disebut sebagai ummatan wasatah, umat yang moderat, adil, seimbang, dan mampu menjadi saksi bagi seluruh manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة